Konflik dalam pengambilan keputusan. Konflik dalam pengambilan keputusan terjadi apabila alternatif keputusan yang harus diambil atau dipilih berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Sesuatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi, tetapi pihak-pihak lain yang memiliki dalam keputusan yang hendak diambil. Perbedaan persepsi tentang sebuah peristiwa dan peluang terjadinya kesenjangan atas peristiwa yang diharapkan terjadi di kalangan pembuat keputusan merupakan bagian dari permainan hidup. Pandangan bahwa kehidupan adalah sebuah permainan bidak catur di mana manusia adalah pelaku aktif dalam permainan tersebut menghasilkan teori pembuat keputusan atas dasar permainan game teori. Game teori merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Game teori melibatkan dua atau lebih pengambil keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam game teori mempunyai keinginan untuk menang. Tujuan dari teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Terdapat dua jenis strategi permainan yang dapat digunakan pada game teori, yaitu pure strategi dan mixed strategi. Ada beberapa unsur atau konsep dasar yang sangat penting dalam penyelesaian setiap kasus dengan teori permainan. Yang pertama adalah jumlah pemain. Pemain diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Kedua adalah ganjaran atau payoff. Ganjaran atau payoff adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Berkenaan dengan ganjaran ini, permainan digolongkan menjadi dua macam kategori, yaitu permainan jumlah 0 dan permainan bukan jumlah 0. Kemudian strategi permainan. Strategi permainan dalam teori permainan adalah suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Kemudian matriks permainan. Setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk matriks permainan. Matriks permainan disebut juga matriks ganjaran, yaitu sebuah matriks yang semua unsur merupakan ganjaran dari para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah titik pelana atau saddle point. Titik pelana adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimaks kolom. Teori permainan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, meliputi kemiliteran, bisnis, sosial, ekonomi, dan ekologi. 2. Teori drama. Di dalam interaksi manusia selalu ditemukan cara untuk dapat berkompromi, bagaimana melakukan negosiasi untuk dapat menghasilkan pilihan yang saling menguntungkan. Teori drama menyelamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa pemain yang memiliki tujuan berbeda-beda. Masalah-masalah ini dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti dalam hubungan antara individu. Konflik yang terjadi antara anggota rantai pasok dapat digambarkan dengan teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik akan berubah ke situasi lain. Perubahan kerangka berpikir tiap anggota rantai pasok terjadi karena adanya dilema. Tiap pihak akan memikirkan dilema bila mereka ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tiap anggota rantai pasok berusaha untuk menghilangkan dilema yang ada dengan melibatkan emosi, baik positif ataupun negatif. Emosi positif digunakan untuk menyalahkan pihak lain bahwa pihak lain tersebut serius melakukan kolaborasi, sedangkan emosi negatif digunakan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pihak tersebut serius dengan ancamannya.
Dilema dalam suatu konflik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dilema konfrontasi dan dilema kolaborasi. Untuk yang pertama itu ada dilema konfrontasi, di mana pada dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda, tidak dapat ditukar dengan posisi pihak lain, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak percaya dalam menerapkan ancamannya. Yang pertama itu ada dilema ancaman, dilema penolakan, dilema posisi, dan dilema persuasif. Untuk yang kedua ada dilema kolaborasi. Nah, pada dilema kolaborasi ini, jika dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersama. Namun, mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak percaya satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Nah, yang pertama itu ada dilema percaya dan dilema kerjasama. Tahap-tahap di dalam teori drama. Itu yang pertama, ada tahap awal atau scene setting. Nah, pada tahap ini itu setiap anggota rantai pasok dapat melihat situasi dan kerangka berpikir yang berbeda-beda, sehingga terdapat alternatif kerangka berpikir yang tersedia dalam tahap ini. Pada tahap scene setting ini akan dihasilkan beberapa kerangka berpikir yang dapat berbeda-beda. Nah, untuk yang kedua ada tiap pembentukan atau build up. Tahap ini dimulai dengan keadaan di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda. Nah, pada tahap ini, posisi yang ditawarkan baik oleh setiap pihak itu seringkali berbeda, atau kalaupun menghasilkan posisi yang bersama itu, dan mereka juga tidak mempunyai masalah dengan kepercayaan pihak lainnya, maka proses konflik dapat langsung berlanjut menuju tahap keempat, yaitu resolusi berlanjut menuju ke yaitu resolusi di mana pengecer dan manufaktur setiap menghasilkan suatu penyelesaian akhir yang baik atau tragedi. Dan yang ketiga ada tahap klimaks. Nah, tahap ini nih bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan kerangka bersama yang telah terbentuk dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada tahap resolusi, di mana ketika setiap anggota rantai pasok itu sudah memiliki posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain. Nah, yang terakhir ada 5, yaitu tahap akhir, di mana dalam tahap akhir ini baik pengecer maupun pemasok melaksanakan kesepakatan atau ancamannya masing-masing setelah menjalani proses konflik yang panjang. Grab Model Conflict Resolution atau GMCR. Ini merupakan definisi dari kestabilan yang merupakan konsep yang paling penting yang berkaitan dengan penentuan dan analisis resolusi akhir. Pada model GMCR, beberapa konsep solusi nyata yang digunakan untuk menentukan kestabilan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan pada pola tingkah laku dan keputusan pada konflik yang terjadi. Nah, di dalam metode GMCR itu memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama ada sekumpulan pengambilan keputusan yang disimboli dengan huruf N sama dengan 1, 2, sampai dan seterusnya, atau sampai dengan N. Nah, untuk yang kedua itu ada sekumpulan simpul dengan simbol S sama dengan S1, S2, sampai seterusnya, sampai dengan SM, di mana setiap simpul ini mewakili keadaan yang mungkin menggambarkan skenario yang berbeda-beda dari konflik yang terjadi. Untuk yang ketiga itu ada suatu koleksi dan grafik terarah yang terbatas untuk melacak pergerakan sepihak dari masing-masing pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada tiap pengambilan keputusan itu memiliki preferensi terhadap 5. Competition atau sering dieja dengan competition ini diciptakan untuk menggambarkan persaingan kerjasama. Competition ini adalah portmanteau atau kerjasama dan kompetisi. Konsep ini muncul tahun 1913 yang digunakan untuk menggambarkan hubungan di antara
di antara dealer independen terdekat dari sistem Oyster Ship yang diinstruksikan untuk bekerja sama demi kepentingan sistem ini sambil bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pelanggan di kota yang sama. Kesimpulannya, pada akhirnya menilai keputusan yang terbaik adalah hal yang sulit karena pengambilan dilakukan pada masa kini sedangkan hasilnya terlihat pada masa depan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil merupakan pilihan atas peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Dengan berdasarkan atas data masa lalu, suatu keputusan dinilai terbaik bila proses pengambilan keputusan tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya masalah. Atas sebab peristiwa dan keputusan berhasil menyelesaikan masalah dengan tuntas.